Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita dapat untuk sholat hadir ya untuk sholat ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. kewajiban Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi maupun seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, satu maupun ya muslim yang satu maupun muslim yang banyak. mudah-mudahan apa yang Karenanya mudah-mudahan apa yang kita akan kaji dapat memberikan sebuah dapat memberikan sebuah manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman dan belajar Universitas Negeri Bandung 20 Jakarta. Biasa saya memanggil kalau di YouTube itu disebutnya sebagai apa ya? Hah? Sebagai Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Ya, Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di kelas, termasuk yang ada di luar kelas, yang kemungkinan besar nanti akan nonton dan berpeluang untuk nonton di YouTube. Namanya adalah channel Amanah Budaya. Jadi Amanah Budaya itu sebetulnya adalah metode belajar sekaligus dipakai untuk nama channel. Namanya Amanah Budaya. Apa manfaat sejarah buat diri saya? A itu apa? Man itu artinya manfaat. Itu sejarah. Sejarah atau kisah amanah budaya ayah buat diri saya. Dianya diri ayah saya. Ya. Dulu namanya amanah budaya. Ya. Dulu namanya amanah budaya. Kesannya sangat serem, amarah budaya. Akhirnya 3 tahun berikutnya Pak Ali coba ganti menjadi amanah budaya. Tapi 2 tahun yang terakhir ini, ya Pak Ali ganti menjadi pentatonik. Pentatonik itu kepanjangan dari peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Iya. Jadi bukan berarti apalagi ada semacam kecurigaan atau kebingungan, Pak. Kan kita belajar sejarah, kenapa bicara tentang tokoh-tokoh? Tapi tokohnya kan tokoh sejarah. Nah dari tokoh sejarah itu kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran itu nama lainnya adalah hikmah. Dulu namanya amdal. Apa dampaknya ya? Amdal. Apa dampaknya? Enggak. Dulu metode belajarnya adalah ada sesuatu yang harus kemudian dipetik atau yang diambil itu ketik aja Pak, di klik dikit aja langsung bisa nyala lagi ya. Jadi semuanya nanti belajar, semuanya berbicara, nanti 5 orang di belakang yang paling belakang nanti ngomong kesan dan pesannya. Apa materi yang kamu dapat, pesan dan pesan, berarti ada 3. Apa materi yang kamu dapat, kemudian pesan dan pesannya apa? Materinya tentang ini Pak, tokoh ini Pak, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Kesannya apa? Kesannya sangat menyenangkan, sangat asik, sangat
menghibur, sangat menginspirasi dan seterusnya. Bla 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 bla. Ya. Yang di belakang nggak usah maju, biarin di belakang. Batuk baris ya. Oke, siap ya, seperti sudah siap. Tadi nanti sambutan kayak yang di masjid, sebagaimana biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala atau apa yang kamu ingat aja. Alhamdulillah juga nggak apa-apa. Ya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya tadi ya. Acaranya adalah satu yang pertama adalah pembukaan Nabi sama Nabi membaca basmalah saja nggak apa-apa. Habis itu kemudian ada sambung acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif yang selaku guru pelajaran sejarah serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Saya selaku MC di sini akan membacakan susunan acara tersebut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, akan mulai. Ayo. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Aida. Hadirin. Pada Aida dipersilakan. Hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Lah. Ayo sini. Ayo cepetan. Sini kamu ke depan sini. Kamera dipasin. Kamera dipasin. Hadirin mohon duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya latihan Om ya. Yang kedua, sambutan kepada Pak Arif dan acara inti yang akan dipandu olehnya. Kepada Pak Arif dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kamera. Kamu kenapa sih?
Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti satu sesi penting ya di dalam diskusi kita yang sangat mungkin sangat baru ya, sangat baru, dan nanti semuanya belajar untuk berbicara, belajar untuk mengungkapkan apa yang sudah dibaca atau yang dipahami, meskipun itu masih susah. Mungkin orang luar ya ngapain nonton pembelajarannya Pak Arif yang ngomong anak-anak, kecuali pembicaranya Gibran, Prabowo atau siapa, baru YouTube-nya bakal rame. Justru lebih hebat dibandingkan dengan Gibran maupun Prabowo karena bicara mengenai tokoh intelektual, ya, tokoh intelektual. Yang hari ini kebetulan temanya siapa? Kartodirjo, yang memiliki ciri khas di dalam penulisan sejarah Indonesia. Khasnya apa? Bahasanya tidak niru-niru punya tulisan orang, tapi gaya bahasa yang dia ciptakan, yang dia kreasikan sendiri. Itu adalah penulisan seorang Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo itu juga terkenal dengan seorang yang nanti kalian akan dengarkan dari temenmu, ya, karya-karyanya itu apa aja, dia ngapain aja, tulisannya, bukunya barangkali ya, atau mungkin identitas. Oke, tidak berpanjang kala dan kita akan segera tampilkan saja. Ini sambutan sekaligus Pak Arif juga mengundang kepada narasumber untuk maju ke depan, para penulis untuk maju ke depan. Silakan. Abian, bertiga boleh. Satu lagi mana bangkunya ini? Dua dulu ya. Kamu kursi satu. Silakan maju ke depan. Ya, ini adalah pembicara-pembicara, nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Coba silakan tolong dipegang dulu mic-nya, takutnya ini berisik mic-nya kalau nggak dipegang. Oke, selamat datang di acara kita adalah Studio Pentatonic. Boleh tepuk tangan. Hah? Gabung nggak? Gak apa-apa. Ya. Oke. Ya, PPT maupun bahan yang sudah mereka buat boleh di-share di grup angkatan maupun di grup kelas, di-share supaya teman-teman dan juga yang hadir, yang menonton bisa menyimak ataupun membaca makalah yang sudah dibuat ataupun novel yang sudah dibuat. Itu akan keren lagi kan kalau sudah bentuknya novel. Levelnya level tinggi. Wih, Bapak, saya masih muda kok disuruh bikin novel. Nanti bisa di-share ke Pak Arif ya. Halo? Gimana pembicaranya, keren-keren gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Apa nama acara kita? Kalau gitu kamu jawabnya Pentatonik aja. Apa nama acara kita?
Apa nama acara kita? Siapa yang tahu kepanjangan pentatonik? Hadi apa di? Kamu yang gini tadi. Iya. Siapa yang tahu? Pentatonik artinya adalah peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah kenal apa belum? Baik, akan minta mereka untuk memperkenalkan diri kepada seluruh kita semua. Silakan, dari mana dulu? Nama lengkap terus panggilannya apa? Mic-nya deketin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Rasid. Nama panggilan saya adalah Fakih. Fakih, oke. Sehat Fakih ya? Fakih sehat? Oke, yang kedua? Perkenalkan, nama saya Nata An-Najmi. Biasanya dipanggil Nata. Nata. Fakih Nata. Terus? Perkenalkan, nama saya Zaidan Abian Hilmi, biasanya dipanggil Abian. Abian? Bukan Hilmi. Bukan. Oke. Iya. Oke, baik anak-anakku sekalian dan juga teman-teman serta seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta maupun yang di channel Lingkar Amanah Budaya ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kegiatan dan juga aktivitas kita. Semuanya yang hadir di ruangan ini sangat banyak yang hadir ya. Apa kabar semuanya? Kayak di hall gitu ya seolah-olah. Oke. Apakah sudah siap untuk mengikuti pentatonik? Siap. Baik, nanti disiapkan pertanyaannya ya. Yang pertanyaannya bagus, yang mengajukan pertanyaan nanti mendapatkan door prize. Ya, umroh dengan biaya sendiri. Oke. Baik, kita akan mulai dari siapa kamu tadi? Abian, panggilannya Abian. Nama lengkapnya? Hah? Zaidan Abian Hilmi. Zaidan Abian Hilmi. Bisa dijelaskan satu persatu namanya? Ya, Zaidan itu artinya apa? Loh, kamu pakai mic? Saya nggak tahu, Pak. Nama sendiri kok nggak tahu gimana? Kamu kan waktu itu Pak Aris sudah bilang kalau nggak tahu tanya sama orang tuanya. Kamu saya nggak belum nanya. Waktu perkenalan Pak Aris sudah nyuruh pulang ya. Kamu belum pulang. Zaidan, Abian, Hilmi, satu pun nggak ada yang tahu. Masya Allah. Abian itu apa ya? Abian itu TU MAN 21 Abian. Zaidan itu apa? Baik, kok ada yang tahu? Berarti dia belajar sama kamu. Iya. Zaidan, Hilmi bukan Ilmi ya? Hilmi itu helm. Nggak tahu artinya apa itu ya. Halimi, yang jelas Halimi. Berasal dari kata Halimi. Halo, hai. Masih ada yang lihat ke sana loh. Nah, halo. Hadi, MC lihat sini MC. Hadi, saya lagi Pak. Iya. Ya. Oke. Hilmi, Zaidan, Abian, Hilmi. Iya. Kamu lahir di mana? Saya lahir di Jakarta, Pak. Tahun 2010. 2010. Kenapa asli Betawi berarti? Ya, saya asli Betawi. Ibu Betawi juga. Bapak Betawi juga. Totok Betawi. Tepuk tangan. Kamu tepuk tangan aku tepuk kayak tukul gitu sih. Cuma gaya doang. Iya. Oke, Abian. Apa yang kamu paling terkesan dari pembelajaran sejarah? Kenapa menurut kamu tuh belajar sejarah itu penting? Apa? Ayo. Ini, Pak, supaya kita bisa lebih mengenal ini, Pak, sejarah, Pak. Tokoh-tokoh sejarah. Wih, tepuk tangan dong. Cakep. Sekarang kita beralih ke yang nomor 2. Siapa nama lengkapnya? Nata An-Najmi. Panggilannya Nata ya? Nata?
Nata An-Najmi. 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 Kamu harus bisa menjelaskan arti dari nama. Tapi temanmu nggak bisa. Kebangetan. Nanti kamu PR-nya ya, harus ketemu sama orang tua. Begitu sampai rumah tanyain. Ya, Nata. Apa? Nama Nata itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya pelindung. Pelindung. Wih, mantap. Saya jadi teringat sebuah film judulnya adalah Batman. Batman The Adventure. Adventure kan pelindung kan? Salah apa Pak Arif ya? Pelindung, The Adventure. Nata, pelindung. An-Najmi, Najmi itu artinya? Najmi itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bintang. Wih. Bener, keren loh. Kamu bersyukur nggak dengan nama yang sudah diberikan orang tua? Bersyukur. Kamu merasa seperti bintang? Oh, ya enggak sih. Kamu merasa jadi pelindung? Ya mungkin. Wih. Sebutkan salah satu. Inisial. Inisial. Hah? Yang kamu lindungi siapa? Z. Kalau Pak Arif inisialnya I dan B. Zaidan Abian. Hah? Zaidan Abian. Siapa? Hah? Zaidan Abian. Oh. Ya, boleh. Kalau Pak Arif, inisial yang Pak Arif lindungi itu adalah I dan B. Ibu dan bapak. Ya. Kamu bangga kan dengan namamu ya? Iya, saya bangga. Sejauh apa antara kesesuaian namamu dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Ya, alhamdulillah sudah mendekati Pak, atau masih jauh gitu? Ya, alhamdulillah sudah cukup mendekati, Pak. Jadi selain kalau yang di rumah siapa yang kamu lindungi? Adik saya. Adik. Kenapa kamu merasa perlu untuk melindungi adikmu, kenapa? Karena adik saya itu butuh yang namanya perlindungan. Adikmu berapa? 2. Kenapa kamu merasa pantas untuk melindungi dia dan bisa melindungi dia? Kenapa? Karena saya harus menjadi contoh bagi adik-adik saya. Ya, karena apa? Karena kamu punya apa? Karena saya punya keberanian. Guys, tepuk tangan dong. Pelit banget tepuk tangannya. Tepuk tangan dong. Berikutnya, nama lengkap. Nama lengkap saya adalah Muhammad Fakih Ar-Rasyid. Muhammad artinya? Fakih Ar-Rasyid. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya adalah nama yang terpuji. Nabi Muhammad yang terpuji. Fakih? Fakih ahli yang Kamu artinya baru tadi searching ya? ahli yang memahami hukum Islam. Ahli fikih. Fakih itu artinya ahli dalam bidang fikih. Berarti kamu didoakan sama orang tua untuk pintar atau tahu atau mengerti tentang ilmu fikih. Betul apa enggak? Ya, betul. Muhammad Fakih Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu artinya? Ar-Rasyid adalah orang yang hamba Tuhan yang berpikiran benar. Orang yang berpikiran benar. Oke, tepuk tangan dong. Oke, anak-anakku sekalian ya. Jadi pembelajaran sejarah yang Pak Arif ajukan adalah minimal bisa berbicara tentang diri sendiri. Orang kalau tidak bisa berbicara tentang diri sendiri itu tidak mungkin. Pasti dia bisa. Dipegang itu. Ya.
pasti bisa berbicara tentang diri sendiri. Masa lahirnya nggak tahu, masa namanya nggak tahu, minimal namanya tak tahu. Namamu siapa? Oh nggak tahu saya. Lah, nama kok nggak tahu? Kalau Pak Ali bilang, lah, kok nggak tahu artinya? Wajar. Mungkin dari kecil memang dia belum pernah bertanya sama ibunya atau bapaknya. Yang jelas kita semua harus bersyukur dengan nama yang sudah diberikan. Arif Budiman. Emang selama ini sudah Arif oh, belum kayaknya marah mulu, kayaknya kesel mulu, kayaknya ngeluh terus karena kayaknya nggak bersyukur terus begitu kan. Jadi kita menjadi introspeksi. Itu kegunaan nama. Apalagi nama-nama tokoh yang sangat luar biasa yang kalian semuanya sudah baca, sudah tulis, hafalkan, cermati dan kemudian ambil inspirasinya. Ada kehebatan apa di diri dia yang harus saya hujamkan ke dalam diri kita. Oke. Ada yang mau memperkenalkan diri barangkali? Memperkenalkan ataupun mungkin menyampaikan sesuatu tentang nama, tentang orang tua, boleh menyampaikan kalau ada yang mau. Oke. Nggak ada? Atau ada? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman dan juga seluruh sivitas. Tema kita adalah tentang Sartono Kartodirjo. Ditambah satu lagi dari kelompok satu. Hah? Satu aja. Kamu ngapain? Ya. Tema kita adalah Sartono Kartodirjo dan beberapa tokoh yang lain. Nah, di kesempatan yang pertama kita bicara mengenai Sartono. Tadi Pak Arif sudah sampaikan. Tapi detailnya mungkin nanti akan ada semacam apa hal penting yang mau mereka sampaikan. Kita mau beri kesempatan kepada juru bicaranya. Kepada para pembicara. Siapa dulu? Yang mau intinya barangkali mau disampaikan dari tokoh Sartono. Siapa dulu? Kamu dulu. Natasha. Tentang identitas Sartono boleh. Sartono adalah anak bungsu yang lahir pada 15 Februari 1921. Tepatnya di berapa? 1921. Ya, terus di Wonogiri, Jawa Tengah. Oh. Siapa yang orang Wonogiri sini ada? Jogja ada orang Jogja? Jogja. Main game mulu. Ya udah sih, jadi biasa aja gitu. Wonogiri ya? Oke. Terus apa lagi? Sartono itu. Ayahnya Sartono itu menginginkan putranya untuk menjadi seorang dokter. Namun Sartono itu menolak. Dia memilih untuk menjadi sejarawan. Wow. Orang tuanya minta jadi dokter, tapi dia menolak karena dia justru malah kepingin jadi sejarawan. Gitu. Kira-kira kalau menurut kamu ada nggak di situ dijelaskan kenapa sampai Sartono kepingin sejarawan? Ada nggak di situ? Nggak ada ya. Ada yang menemukan barangkali dari teman-teman yang lain mengapa Sartono itu memilih menjadi sejarawan? Ada yang bertanya sama Pak Arif, kenapa Pak Arif pilih sejarah? Karena dulu mau masuk komunikasi UI gak diterima. Jelek berarti yang motivasinya ya. Enggak, Pak Arif itu yang pertama adalah dulu pingin sekali jadi sejarawan. Jadi sejarah itu, sejarah UNJ, Pak Arif itu pilihan yang pertama. Pilihan yang keduanya gak masuk lah ya. Akhirnya Pak Arif ya udah lanjut ke situ. Karena apa? Karena bagi Pak Arif sejarah itu adalah sesuatu yang sangat luas. Ayo perhatikan. Sejarah itu tidak terbatas pada ilmu-ilmu tertentu, itu enggak. Sejarah justru malah sangat luas, justru malah sangat mendalam. Baik itu bisa dalam bidang apapun, tidak harus bidang politik, kerajaan, keraton-keraton, nggak harus.
Tapi semua bidang bisa masuk ya. Ini mau dipotong atau mau dilanjutkan atau gimana? Oh, Pak Mabrur ya sekarang ya? Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi itu adalah poin yang utama dari mengapa kemudian dasar-dasar orang kemudian mengambil jurusan sejarah. Memang agak kurang di MAN 21 yang tertarik dengan sejarah. Beberapa ada 1, 2, 3 orang ada. Kebanyakan IPS ya masuknya akuntansi. Kalau enggak administrasi negara, kalau enggak bisnis, teknologi industri dan lain-lain ya. Mudah-mudahan dari kalian ada yang melanjutkan sejarah. Karena seorang Soekarno itu sejarawan juga. Soekarno pernah mengatakan berdikari. Artinya apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Itu Soekarno. Pidatonya itu luar biasa. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara ekonomi, kita hadapi secara ekonomi. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara budaya, kita hadapi secara budaya. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Iki dadamu, di dadamu. Kan dia orang Jawa Timur kan, Madiun. Orang Madiun. Jadi ngomongnya keras. Orang Jawa Timur itu kan terkenalnya bahasanya bahaya, ceplas-ceplos. Ngomongnya agak keras ya. Oke. Berikutnya adalah apa? Dari yang kedua? Tambahkan nggak tentang biodatanya? Silakan. Cita-citanya. Ya, Cita-citanya ini Pak, dia jadi sejarawan yang mampu menulis sejarah secara lebih adil. Keinginannya yang paling kuat itu ini Pak, agar sejarah Indonesia benar-benar mencerminkan kehidupan seluruh rakyatnya. Agar sejarah Indonesia benar-benar menghasilkan ini Pak, penelitian mencerminkan kehidupan seluruh rakyatnya. Mencerminkan kehidupan seluruh rakyatnya. Ya, karena apa? Karena seringkali sejarah itu tidak menggambarkan suasana atau situasi yang sebenarnya. Sejarah dibuat-buat. Kalau yang berkuasa misalnya Soeharto, maka bagaimana supaya dibuat sejarahnya yang memperlihatkan bahwa yang paling berjasa adalah Soeharto. Perhatikan baik-baik. Dengarkan. Kadang-kadang atau seringkali sejarah dimanfaatkan oleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik. Siapa yang berkuasa, dia yang bikin sejarah. Sekarang terbukti apa enggak? Terbukti. Yang berkuasa Prabowo, yang dibuat adalah sejarahnya Prabowo. Yang dekat Prabowo siapa? Soeharto. Maka Soeharto menjadi pahlawan nasional. Ya haknya dia nggak apa-apa. Secara politik sah-sah saja boleh. Ya, zamannya Mega yang diagung-agungkan siapa? Soekarno. Siapa Soekarno? Bapaknya. Saya ulang, seringkali yang namanya sejarah digunakan untuk kepentingan politik, ya. Apalagi? Saya sangat terpukau sama makna tertinggi dalam hidupnya dia Pak. Apa? Bagi dia makna yang tertinggi dalam hidupnya adalah Baca aja. mencatat sejarah dengan jujur dan adil. Ia percaya sejarah bukan hanya milik penguasa, melainkan juga milik rakyat biasa. Ya, ulangi lagi. Perhatikan. Ini adalah kata-kata bermakna dari seorang Sartono Kartodiojo. Coba dibacain lagi. Bagi Sartono, makna tertinggi dalam hidup adalah mencatat sejarah dengan jujur dan adil. Ia percaya sejarah bukan hanya milik penguasa, melainkan juga milik rakyat biasa. Ya.
Ya, kata bermakna dari seorang Sartono bahwa yang penting dari sejarah itu adalah Ini yang penting mencatat sejarah dengan jujur dan adil. mencatat sejarah dengan jujur dan adil. Ya, sudah ada Ustadz? Belum kan? Bentar ya, tungguin ya. Halo, nih MPK mau keluar. Ya, silakan. Baik, mari mau tanya nih dari masing-masing ya, termasuk Fakih juga boleh dijawab. Ya, Fakih dan kawan-kawan. Apa makna apa? Ya, sebentar lagi ya. Bilangin sebentar lagi. Apa makna apa di situ? Tertinggi. Makna tertinggi dalam hidup menurut ketiga dari kalian. Dari Fakih yang belum tadi. Ya. Silakan Fakih. Menurut kamu Fakih. Nata ya, silakan. Bagi saya, makna tertinggi dalam hidup adalah syukur dan perjuangan. Hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan bersyukur saya bisa melihat sisi baik dari setiap keadaan. Dan dengan berjuang saya bisa terus melangkah maju. Jalan ini dengan ikhlas, memberi semangat pada diri sendiri, serta menjadi teladan yang sederhana bagi orang-orang di sekitar saya. Subhanallah. Oke. Kemudian dari kamu, apa ya makna tertinggi dalam hidup? Karena saya berusaha menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi keluarga saya dengan rajin belajar, menjaga sikap dan saling mendukung. Baik ya, itu tadi yang sudah disampaikan sangat luar biasa, terutama berkaitan dengan makna hidup ya, bersyukur, kemudian ikhlas, kemudian memberikan makna kepada sebanyak manusia, sebanyak orang, bermanfaat bagi kepentingan orang banyak ya. Itu saja, cukup ya, pakai belum ngomong, nanti di pertemuan berikutnya bisa dielaborasi lagi atau diperkembangkan lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya karena waktunya terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ya sekalian. Cukup. Penutupannya udah sekalian.